Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lambe Politik bersama saya Desi dan saya Boy Predanto. Aduh. Kita ketemu lagi nih, Tante Bo. Iya, ini hitung-hitungan tinggal jam ya. Menghitung jam, bukan menghitung hari lagi nih. Artinya setelah debat capres kemarin, besok itu yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karena apa? Karena ada anak raja. Presiden. Ada presiden ya. Nah, ini nih biar kita bahas dulu ya. Debat kedua cawapres itu besok tanggal 22 jam 7. Jam 7. Itu kan temanya ada ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, terus apa lagi, investasi pajak, perdagangan, terus sama apa lagi, pengelolaan APBN ya. Pengelolaan APBN, pengelolaan APBD dan perkotaan. Ya? Betul. Infrastruktur dan perkotaan. Betul. Nah, ini nih ya, udah kita udah tahu temanya nih. Kita jembrengin tiga-tiga nih. Siap, ya. Tante. Ya, kita cari nih poin-poinnya. Ekonomi dari cawapres 1, 2 dan 3, kira-kira kalau ngomongin ekonomi siapa ya yang bisa diunggulkan? Nah, kalau bicara soal rekam jejak ya Tan ya, kalau kita ngunggulin kayaknya biar nanti penonton aja nih, publik aja nih yang menilai nih. Kita kan bukan pencenayang, ya, bukan paranormal, betul. tapi kita kan lihat background. Betul, tapi kita lihat backgroundnya harus diakui dari 3 kandidat cawapres ini bisa dibilang minim ya dari rekam jejak perekonomian. Kalau kita telusuri dari cawapres nomor 1, ya, Gus Muhaimin Iskandar. Ya. Gus Muhaimin Iskandar memang belum pernah menjadi pengusaha atau terlibat langsung dalam perekonomian. Nah, makanya orang-orang malah bilang ini kayaknya yang paling kalah nih ya. Orang bilang ini yang nggak punya background ekonomi, yang nggak punya dasar ekonomi. Betul. Itu Caimin katanya. Betul. Tapi Gus Imin ini dia pernah menjadi anggota DPR yang kebetulan bernaung dan berkaitan dengan hal-hal perekonomian, misalkan seperti pembangunan, kemudian soal ekonomi kerakyatan, gitu. Bahkan mungkin karena keuntungan dia sebagai ketua umum partai politik, ada salah satu menterinya di bidang ketenagakerjaan. Nah, ini setidaknya menjadi modal lah untuk Caimin mematahkan keraguan apakah Caimin bisa membahas ekonomi atau tidak. Karena kan kembali lagi nih Tan, yang diuji dari debat cawapres ini bukan hanya sekedar gagasan yang dibawanya, tapi bagaimana teknis dan mengimplementasikan gagasan itu dia itu. Benar. Iya, orang-orang tuh dari kemarin bilang ini ya, kalau misalnya bicara soal ekonomi, oke lah Gibran menang katanya. Kenapa? Karena Gibran seorang pengusaha, dia tahu banget memainkan ekonomi, bagaimana menghasilkan uang, bagaimana dia mengelola segala macam. Terus yang kedua, kalau tinggal diadu nih katanya, yang nomor 2 ini apakah Caimin atau Pak Mahfud ekonomi. Nah, orang bilang dua-duanya ini nggak ada punya kekuatan ekonomi, Pak Mahfud dan tapi karena Pak Mahfud ada dalam pemerintah sekarang, kayaknya dia lebih menguasai. Makanya orang-orang cenayang-cenayang di luar itu, paranormal di luar itu bilang bahwa kalau ngomong soal ekonomi Caimin kalah pastinya. Ternyata ada juga dia ya. Ada, dia punya kemampuan setidaknya memahami gitu. Kan konsep dari pasangan nomor urut 1 ini kan pasangan bui tunggal dan Tebo. Saling melengkapi antara calon presiden dengan calon wakil presiden. Artinya bisa saling melengkapi apa saja visi misi yang akan mereka implementasikan untuk kebaikan rakyat. Jadi kalau ngomongin ekonomi, yang nomor 1 siapa kira-kira nih yang bisa menguasain? Kalau nomor 1 mungkin ada poin setengah lah ya. Ada poin setengah. Oke lah. Kalau nomor 2 oke lah kasih poin 1. Kalau nomor 3 ada poinnya nggak nih? Nah, poin 3 ini jangan lupa Tante Bo. Paslon 3 nih, Pak Mahfud. Paslon nomor 3. Prof. Mahfud MD memang terkenal sebagai pendekar hukum. Dia banyak menguasai hal-hal tentang hukum ya, politik, baik ada itu hukum ketatanegaraan atau hukum pidana gitu. Ada satu isu tentang perpajakan. Kalau kita ingat, Prof. Mahfud MD pernah membongkar kasus perpajakan yang menghebohkan publik
berapa ratus triliun tuh Tante Bo, beberapa bulan yang lalu tuh. Yang di situ Mahfud MD membongkar. Artinya saya memprediksi ini Prof Mahfud MD akan memanfaatkan ini sebagai bahan jualan dia. Keberhasilan dia. Karena perekonomian itu juga tidak lepas dengan isu pemberantasan korupsi. Dengan kemampuan Prof Mahfud di bidang penegakan hukum maupun di bidang hukum, dia menguasai hukum, pasti dia akan mencoba untuk menarik dari tataran hukum ke ekonomi. Karena hukum dan ekonomi itu juga satu kesatuan dan mungkin nggak bisa dipisahkan. Nah, itu yang kita prediksi bisa tambah pusing nih. Jadi kalau ngomongin ekonomi itu Gibran oke lah di atas ya, kita harus jujur juga. Caimin sama Pak Mahfud ini ternyata sama-sama kuat juga. Tapi jangan di mana-mana main bola ya. Kuda hitam itu selalu ada. Betul. Tim Jerman, tim Panzer kayak gimana dia yang tidak ini kan ternyata dia bisa menang tahun Piala Dunia tahun berapa itu lupa gua. Karena itu pertaruhan waktu itu. Kelepasan. Karena gini Tante Bo, ini kan kita juga melihat dari ini kita melihat dari isu yang sangat kompleks. Isunya kan banyak sekali sementara waktunya yang terbatas. Iya benar-benar. Itu. Ngomongin waktu nih ya. Ini ngomongin waktu. Kan kemarin tuh waktu debat capres kan nggak ada podium. Betul. Tiba-tiba besok itu mau dikasih podium. Nah. Jadi itu udah 2 hari ini masalah podium ini jadi rame banget. Betul. Kenapa rame? Katanya kemarin yang tua-tua nggak dikasih podium. Sekarang yang muda-muda, yang agak mudaan dikasih podium. Maksudnya apa? Oh, jangan-jangan di podium tadi taruh contekan. Tapi kasak-kusuknya Tante Bo, ini untuk meredam biar calon yang akan tampil di debat itu nggak emosi Tante. Nggak marah-marah Tante. Iya. Belum tentu kasak-kusuk kayak gitu Enggak yang ngasih penonton gitu. Nah, ayo. Itu kasak-kusuknya seperti itu. Kenapa ditaruh podium di situ Tante? Oh gitu, tapi nggak apa-apa deh kalau mau cari contekan nggak ya, apa-apa. asalkan Pak Ganjar juga bilang asalkan podiumnya itu jangan dibanting-banting karena kan kita inget tuh ada peristiwa 2019 tuh. Tenang, nanti di bawah. Tenang bawa. Kalau kita ingat apa yang disampaikan capres nomor 2, jangan santai. Jangan tenang, nanti dibor itu podium. Jangankan podium, banting handphone aja dibanting satu berapa kali. Tapi gini Tante Bo, ada satu hal yang menarik juga disoroti adalah ketika jelang debat cawapres ini justru banyak yang meng-underestimate-kan Gibran Raka Buming Raka. Kalau kita tadi sempat singgung bahwa Gibran katanya punya kemampuan ekonomi, persoalannya kan Gibran ini kan ekonomi makro ya, ekonomi yang ya pengusaha. Kalaupun dia juga pengusaha, harus kita akui kemana tuh perusahaan-perusahaan dia kayak martabak dan sebagainya gitu. Betul. Apa juga nanti korelasinya dia dengan isu yang akan dia angkat di debat cawapres? Berarti dia tuh bisa main itu dari lapangan pekerjaan karena gini. Pemilih swing voter atau misalnya pemilih yang masih bimbang, masih ragu, masih galau, itu kan dia selalu menantikan bagaimana debat capres dan cawapresnya. Nah, kalau kita ngomongin debat besok soal ekonomi, itu kan pasti bilang anak-anak muda ini pasti pada pengen tahu juga. Betul. Karena mereka banyak pengangguran, anak muda juga nih, anak muda yang berani spekulasi, anak muda yang berani gambling segala macam. Nah, kalau bicara soal lapangan pekerjaan dari 3 orang calon ini, kira-kira yang nanti mau ngomongin perekonomian untuk meningkatkan tenaga kerjaan itu siapa kira-kira ya? Ya harapan kita sih semua dari 3 cawapres ini bisa konkret ya Tante ya, nggak hanya sekedar bicara tentang visi misi. Jadi yang kita butuhkan ini kan konkret, bagaimana mereka yang sekarang sedang kesulitan mencari kerja itu bisa cepat untuk mendapatkan pekerjaan, lalu mereka yang banyak di PHK juga bisa kembali mendapat pekerjaan. Kalaupun mereka mendapat kerjaan, kerjaannya pun juga berkualitas. Misalkan kita bicara ekonomi digital nih Tante, oke sekarang ekonomi digital lagi meningkat, Gojek dan sebagainya, tapi mohon maaf kualitas pekerjaannya hanya sekedar ojek online. Bukan kita merendahkan, tapi faktanya mereka juga masih memiliki penghasilan yang terbatas. Dan asal tahu aja nih, banyak korban-korban pinjol dengan adanya online itu itu anak muda. Ingat nggak yang kemarin di Bogor tuh sama di Bandung? Anak muda mahasiswa berapa banyak yang kena pinjol. Ada yang kemarin nih 2 minggu lalu bunuh diri. Kenapa? Ternyata dia terlibat pinjol. Anak muda semua. Jadi karena dia pengen melipat gandakan untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan cara dengan digital segala macam,
Ya udah dapetin modal kan dari orang tua terbatas juga, akhirnya pinjol, ya udah akhirnya tidak juga menjanjikan seperti itu kali ya. Betul, ya harapan kita ya konkret-konkret aja lah. Tapi kalau menurut Tante Bo, pasti nih isu makan siang gratis sama susu gratis nih bakal jadi barang jualan. Iya. Ini kalau menurut Tante Bo gimana nih? Tapi kalau orang awam kan begini, lu janji dong makan siang gratis, berarti makan siang 250 juta, udah 50 juta sekarang di Indonesia. Sekitar itu. Tapi kalau itu versinya siang gratis, versinya tim pemenangan Prabowo Gibran untuk satu hari aja dianggarkan 1 triliun rupiah, Tante Bo. Bayangkan untuk sekarang 1 tahun 360 triliun sudah rupiah. memikirkan mereka udah dapat sekitar 104 triliun. Aku baca tadi malam di mana tuh ya? Iya kan? Betul. Iya, udah ada duitnya. Nah, pertanyaannya implementasinya tuh seperti apa? Iya, kalau bikin Ada bocoran. Ya, Jadi kemarin gue dikasih tahu bahwa bandar judi itu sekarang sudah mulai mendukung. Waduh. Nah, bandar judi yang ada di Singapura, di Indonesia, yang banyak di Jakarta dan di Batam itu, dia disuplai itu dan hampir terlihat itu kemana arahnya. Nah, dugaan-dugaan seperti ini kan harusnya Ya, kita ini kan berharap baru aparat ya. penegak hukum bisa menelusuri itu. Ya, Tante Bo, benar. Harapan Ini kita kemarin PPATK udah ngomongin hasil tambang, ya kan, buat dana itu. Udah dah, kita baru ngomongin ekonomi. Kita baru ngomongin ekonomi. Masih ada yang lainnya lagi. Poin kedua tentang pengelolaan APBN. Nah, ayo, kalau APBN, ngomongin APBN, kayaknya tiga-tiganya sih bisa ngomong ya, standar itu ya, sama-sama posisinya, maksudnya sama-sama gitu loh di APBN. Kalau dia yang ada di pemerintahan sekarang, ya Pak Mahfud, tapi kan Pak Caimin juga pernah di pemerintahan juga, yang di pemerintahan pusat maksudnya. Ya. Kalau Gibran itu kan dia menang di APBD dong, ya dong. Betul. Daerah bagaimana melakukan, karena dia sebagai wali kota Solo, ya nggak, benar? Ya. Nah, kalau ngomongin APBN, kira-kira siapa yang punya poin lebih nih? Kalau saya Sama. pengelola APBN ini kan isu yang sangat high class ya. Bagaimana pemerintah itu bisa efektif mengelola dalam APBN. Tapi kalau ada satu isu di pengelola APBN itu adalah distribusi dana desa. Nah, saya kok kecenderungan pasangan cawapres nomor urut 1 punya kemampuan untuk menjawab hal ini, karena sebagai partai politik yang selama ini menterinya berkaitan dengan desa, minimal punya pengalaman, bahkan sudah menjanjikan tuh akan ada peningkatan lagi dana desa. Nah, itu terkait juga tuh dengan pengelolaan APBN. Jadi ke situ siapa yang menang nih? 1, 2, 3. Ya, 1 mungkin bisa unggul di sini. Ya dia punya poin lebih ya. Ya. Kalau APBD, oke lah, kita angkat jempol sama ini. Kalau bicara soal infrastruktur, Nah, infrastruktur ini menjadi satu isu yang menarik. Kenapa menarik? Karena setahu saya di Pilpres 2019 isu ini tidak menjadi salah satu fokus utama meskipun sempat disinggung. Nah, infrastruktur ini ya harus menjadi jawaban yang harus disiapkan betul-betul untuk di koalisi perubahan, khususnya di cawapres nomor urut 1. Karena harus diakui infrastruktur di era Presiden Jokowi itu sangat berkembang, sangat tumbuh. Dan kalau kita tahu pasangan kan kita tahu pasangan bangga itu nomor urut 2 Prabowo itu kan selalu membanggakan dan berkomitmen untuk melanjutkan. Sementara pasangan nomor urut 1 itu sudah jelas arahnya adalah perubahan. Nah, yang nomor 3 ini yang kita cukup bingung nih, lanjutkan perubahan atau perbaikan, karena yang mereka klaim itu adalah ya percepatan perbaikan. Gitu. Dia cari alternatif lain. Ya. Nah, kalau misalnya kalau dipikir-pikir ya, kan mikirnya gini, bagaimana mau mensejahterakan semuanya kalau perut orang masih lapar gitu. Nah, kalau perut udah lapar, yang ada kan kriminal meningkat. Artinya kenapa nomor 1 mau lebih mengutamakan kepada masyarakat dulu, disejahterakan, baru pembangunan. Toh yang ada juga masih ada kan sekarang kan kotanya seperti itu. Tapi kan pola pikir orang beda-beda karena udah terlalu padat, pindah ke yang baru. Ibaratnya yang wajib dulu, yang sunnah belakangan, kan begitu kan. Nah, tapi nih kita udah ngomongin. Jadi intinya ketiga paslon ini memang hampir sama kuat tiga-tiganya. Tinggal bagaimana mereka mengemas dalam debat cawapres besok. Betul. Tapi para pendukungnya, para tim suksesnya itu udah sesumbar sendiri nih. Kalau katanya tim yang kedua nih dibilang ini, kalau ngomongin soal digital ekonomi, keuangan, investasi, APBN, APBD, makanan sehari-harinya Mas Gibran, sarapan paginya Mas Gibran, makan siang Mas Gibran, makan malamnya Mas Gibran, sampai bilang begitu. Nah, tapi kalau
kalau yang tim yang ketiga, dia bilang ini katanya, oh kita sudah bertemu dengan 3 orang besar yang tahu berarti ekonomi, Pak Sandiaga Uno, Haritanu, sama ketua tim Pak Arsyadnya sendiri. Jadi kalau ngomongin soal ekonomi, jangan takut dengan Pak Mahfud. Tapi yang paslon 1, dia menerima masukan, tapi dia lebih banyak masuk, ketemu orang ekonom, ketemu UMKM, ketemu sama masyarakat, ketemu sama pengusaha para ekonomi dari bawah sampai atas, itu aja sibuk. Jadi dapat masukan langsung. Jadi 2 paslon itu mendapatkan masukan dari orang-orang yang berkualitas atau yang orang dekatnya dia, dari orang yang lebih pintar. Yang ini langsung menerima dari rakyat. Nah, itu nanti yang akan diuji. Cuman kan harapan kita kan biasanya keluhan rakyat, apa yang menjadi kesengsaraan rakyat, iya, itu biasanya memimpin rakyat. Yang mau dipimpin siapa? Betul. Yang mau dipimpin siapa? Para konseptor, para yang sudah bersukses itu, atau mereka yang ini masyarakat ini kesulitan. Yang sulitan kan yang dipimpin rakyat. Betul. Yang di presiden itu kan wakil rakyat, ya nggak benar? Yang digaji pimpinan rakyat. Iya, apalagi persoalan yang sekarang lagi betul-betul mencekik rakyat itu adalah kenaikan harga-harga. Harga cabai aja sekarang ada di daerah Bau-Bau itu mencapai 400.000 per kilo. Belum lagi harga kebutuhan pokok lainnya kayak beras, kayak minyak goreng, itu cabai keriting sekarang udah 120.000. Padahal itu di kampung ya, di gunung ya. Maksudnya dia emang benar-benar ngambil sendiri, belum nyampe kota itu. Betul, justru itu isu yang ditunggu sama masyarakat. Bagaimana para kandidat cawapres ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap mencekik rakyat. Jadi cik menghitung jam. Betul. Tik. Nah, kira-kira siapa yang menang? Kita lihat nanti aja di debat kedua yang tentu nggak kalah menarik. Kenapa berani prediksi sekarang? Susah karena masing-masing kandidat punya keunggulan masing-masing. Yang lebih unggul siapa? Saya nomor 1. Nggak tahu ya, ini karena mungkin berangkat dari kegelisahan rakyat, bukan dari elit. Harapannya adalah bisa betul-betul Emang suara rakyat, karena kan yang berubah itu kan rakyat, ya nggak? Betul, bisa betul-betul menangkap apa yang menjadi masalah-masalah rakyat, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Yang paling penting itu adalah nurunin harga cabai, Tante. Harga cabai, karena kalau nggak pakai cabai nggak enak makannya. Jadi kita lihat besok, kami hitung jam ini siapa yang akan jadi menang. Tapi kalau lihat dari kualitas, memang semua 3 paslon ini punya kelebihannya masing-masing. Cuma kalau mau lebih mendengarkan suara rakyat lebih ke bawah, yang dia beberapa hari sejak itu lebih banyak kumpulin bagaimana ekonomi di bawah, itu emang paslon 1 sih ya. Ya kita lihat aja. Ya udah. Yang penting ini yang penting debat cawapres besok itu jangan adu gimmick deh. Jangan pakai emosi. Betul, nggak pakai ada emosi. Ya dibuat asik aja gitu. Karena ini yang ditunggu rakyat, calon pemimpin yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah dan harus fair ya. Betul. Nggak pakai contekan. Nggak pakai nggak hafalan juga ya. Hafalan ya. Karena hafalan itu kadang-kadang bisa bikin offset tuh. Oh iya. Kalau yang lagi ramai sekarang itu Samsung. Tapi kalau ekonomi nggak pakai data, bingung juga. Nah, kalau nggak pakai contekan agak bingung juga. Tapi ya udah, kita lihat besok. Jadi pada pendaftaran kan, ya udah tunggu, tinggal hitungan jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.